kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku tertagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sahabat Morning Grace, apa kabarnya? Terus bersemangat di dalam Tuhan ya. Mari kita akan awali hari yang penuh dengan sukacita ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami, hari-hari kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan melengkapi hidup kami. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan juga firman yang hendak kami baca dan renungkan. Kiranya jadi berkat buat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, jangan lupa
selalu mengucap syukur dalam segala hal. Termasuk melalui perkara-perkara yang kecil. Misalnya, kita memiliki segelas air atau secangkir air. Jangan remehkan secangkir air. Air ini bukan cuma memuaskan dahaga kita, melegakan kita, tapi air ini bisa mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu dahsyat. Karena itu mari kita belajar dari secangkir air. Melalui Matius 10 ayat yang ke-42. Matius 10 ayat yang ke-42. Barang siapa memberi air secangkir, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, menarik saudara. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, ia tidak kehilangan upahnya. Oh saudara, artinya Tuhan sangat memperhatikan hal-hal kecil yang kita lakukan, yang kita kerjakan, hal kecil. Contoh, kalau kita memberi orang secangkir air saja, itu Tuhan memperhatikannya. Karena itu saudara, paling tidak kita belajar dari sini beberapa hal. Yang pertama, apa yang kita terima dari orang lain, walaupun cuma sedikit atau sederhana atau biasa-biasa saja. Misalnya, suami atau istri kita memberi secangkir air di pagi hari, jangan kita ngomel, jangan meremehkan. Secangkir air yang suami kita, istri kita, anak kita atau orang lain berikan pada kita, itu tanda perhatian, itu tanda cinta, itu tanda artinya dia peduli, artinya dia ingin menyatakan kasihnya kepada kita. Oh saudara, karena itu mari kita sambut segelas air, walaupun segelas air saja dari orang lain, atau hal-hal kecil yang orang lain lakukan pada kita. Mungkin senyuman di pagi hari, sapaan ramah di pagi hari, mungkin sekedar memberi kita secangkir teh atau roti sepotong. Semua yang kecil-kecil yang tuh orang lain berikan pada kita, syukurilah, nikmatilah dengan rasa penuh cinta. Karena itu pun ungkapan cinta dari sesama kepada kita. Sekaligus di balik semua peristiwa yang kecil-kecil itu, ada Tuhan yang memakai mereka, orang-orang sekeliling kita, untuk memberkati kita. Jadi berkat Tuhan bukan cuma hal-hal yang besar, tapi juga melalui peristiwa-peristiwa kecil. Ketika kita menerima secangkir air dari sesama kita, dari pasangan kita, mestinya kita bersyukur. Wah, terima kasih Tuhan. Tuhan memperhatikan saya melalui suami, melalui istri, melalui orang-orang sekeliling saya. Hal-hal kecil diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu juga yang kedua, mari kita belajar melakukan hal-hal yang terbaik buat orang-orang sekeliling kita. Tanda cinta kita pada suami, kepada istri, pada orang lain, melalui apa? Tidak harus hal-hal yang besar, tidak harus melalui hal-hal yang mahal, tidak harus melalui hal-hal yang hebat. Mulailah dari yang paling sederhana yang kita bisa lakukan setiap hari. Misalnya perhatian. Perhatian bisa kita ungkapkan melalui misalnya gelas air atau secangkir air sejuk. Wah, secangkir air sejuk yang kita berikan pada suami, pada istri, pada anak, pada orang lain, kalau diberikan dengan penuh cinta, kalau diberikan dengan penuh kasih sayang, dengan tulus, itu luar biasa. Mari kita belajar melakukan peristiwa-peristiwa kecil, hal-hal kecil yang dibutuhkan orang lain dengan sepenuh hati. Saudara, perhatian bisa kita ungkapkan melalui hal-hal yang tampaknya remeh, tapi yang dia butuhkan. Tapi di balik semuanya itu, yang penting ada cinta yang besar, ada empati yang besar, ada rasa kekeluargaan, persahabatan yang besar. Itu lebih tinggi nilainya daripada sekedar segelas air. Namun yang ketiga, saudara, kita belajar dari teks kita, ternyata memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Ternyata ada Tuhan
yang memperhatikan apa yang kita lakukan. Karena itu betul yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita memberi perhatian pada suami kita, istri kita, walaupun cuma secangkir air, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita diajak untuk melayani Tuhan melalui pelayanan di gereja, kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau kita diajak untuk melakukan kerja bakti di kampung, kerjakan dengan sepenuh hati. Pak, itu kan cuma hal yang kecil. Oh, jangan remehkan hal kecil. Setiap hal kecil yang kita kerjakan, Tuhan melihat. Tuhan ada di balik setiap peristiwa. Baik peristiwa yang besar maupun peristiwa yang kecil. Nah, kalau Tuhan memang ada di balik semua peristiwa, mari lebih lagi kita melakukan semua hal, termasuk hal-hal kecil dengan sepenuh hati. Yang keempat, saudara, mari lakukan hal yang bisa kita lakukan untuk orang yang hina atau orang yang kecil, sesuai teks ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata kecil ini diterjemahkan sebagai orang-orang yang hina-dina ini. Artinya orang yang sederhana, orang yang tidak dianggap orang lain, orang yang diremehkan orang lain, yang mungkin tidak dihargai orang lain. Kepada mereka kita juga memberi hormat yang sama. Karena kita belajar tidak membeda-bedakan orang. Mau orang yang kaya dengan pakaian yang mewah, maupun orang yang sederhana dengan pakaian sederhana, atau bahkan orang yang hina dengan pakaiannya yang compang-camping sekalipun, dia tetap manusia yang dicintai Tuhan. Dia tetap manusianya Tuhan. Karena itu, mari kita mengasihi orang dengan tidak memandang muka. Mari kita belajar untuk memberi yang tulus pada orang sekeliling kita dengan baik. Saya punya pengalaman yang tidak terlupakan. Saya suatu kali pergi diajak seorang teman naik sebuah mobil ke suatu tempat rekreasi. Tiba-tiba dia berteriak pada drivernya. Karena kami naik mobil, ada seorang driver yang mengendarai. Pak, berhenti Pak, berhenti. Saya kaget, ada apa ini? Dia ternyata keluar dari mobil dan kaget lagi. Dia turun dari mobil, dia ternyata membuka bajunya. Wah, saya kaget sekali apa yang dia lakukan. Ternyata dia bajunya dibuka, diberikan dengan seorang pengemis yang nggak pakai baju. Setelah itu apa yang dia katakan kan nggak terlalu jelas, tapi kira-kira mengucapkan sapaan yang ramah, memberikan baju dan lalu juga memberikan sedikit uang lalu dia masuk ke mobil kembali dan kami pergi. Lalu saya tanya, kenapa kamu melakukannya? Dia bilang, loh, kata firman Tuhan kan, kalau ada orang yang telanjang, orang yang haus, orang yang lapar, kita harus memberi perhatian. Nah, itu yang dia lakukan. Rupanya dia melihat ada pengemis yang telanjang, dia berikan bajunya. Lalu saya tanya, lah kamu bagaimana? Wah, saya gampang, di mobil saya ada banyak kaos, ada banyak tuh, saya bisa pakai. Tapi dia kan tidak, kasihan. Saudara, hal yang mengejutkan ini membuat saya ingat, sebenarnya kita bisa ya melakukan hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, yang melayani sesama manusia, yang memanusiakan orang lain dengan peristiwa dan hal yang sederhana. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda melakukan hal-hal yang kecil, yang besar, yang manapun juga untuk sesama kita? Tapi yang penting dengan cinta yang besar, yang penting dengan ketulusan yang besar. Orang yang demikian sedang melakukan hal yang hebat untuk dirinya, untuk sesamanya, dan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat menjadikan hal-hal kecil hari ini jadi hal-hal yang hebat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh awali pagi ini dengan mengingat firman-Mu, supaya kami tidak selalu hanya memikirkan hal-hal yang besar, tapi Tuhan justru seringkali juga ada dalam peristiwa-peristiwa yang kecil. Biarlah kami mengasihi orang-orang yang sederhana, melakukan perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang biasa, tapi dengan cinta yang besar, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya itu memberkati orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudaraku, jangan lupa berikan cinta yang tulus, seperti memberikan segelas air sejuk pada sesama. Berikan cinta yang paling sejuk, paling segar,
buat orang-orang yang kita kasih dan sekeliling kita. Tuhan memberkati. Dalam kesesatan